Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Dalam membahas tentang al-manhajus salafi fi da'wati ilallah, kita saat ini ingin masuk kepada sesi yang ke-21. Kita ingin mendetailkan hukum wasilah, di mana pada saat yang lalu telah kita bahas apa yang dimaksud dengan wasilah itu, di mana wasilah itu telah terbagi menjadi dua macam. Ada wasilah yang disebut dengan wasilah adiyah atau al-wasailul adiyah, yang artinya metode atau instrumen yang bersifat biasa, sudah ada di tengah para manusia yang selalu mengalami perkembangan, sehingga manusia terus tertuntut untuk lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian wasilah yang kedua adalah wasilah yang disebut dengan wasilah ta'abbudiyah atau al-wasailut ta'abbudiyah, di mana al-wasailut ta'abbudiyah ini adalah metode atau sesuatu yang menyampaikan, menguatkan dakwah ini, namun telah ada ketentuan dan ketetapannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kewajiban manusia hanya mengikuti. Ilmunya telah ada dari Allah, ketentuan dan ketetapannya telah ada dari Allah, sehingga tidak berhak manusia untuk merubah-rubahnya. Sehingga dari dua macam wasilah ini lahirlah hukum yang berbeda. Di saat kita berbicara tentang al-wasilah al-adiyah, metode atau instrumen yang bersifat biasa, maka hukum asalnya adalah mubah. Contohnya adalah menggunakan kuda di zaman Rasulullah SAW. Di zaman ini kuda hampir sudah tidak dipakai lagi, sehingga orang memiliki kendaraan-kendaraan yang sangat cepat. Maka kita lihat bagaimana hukum menggunakan kuda atau menggunakan kendaraan-kendaraan yang cepat itu. Maka jawabnya mubah. Dia sangat tergantung kepada untuk apa dia digunakan. Di saat digunakan untuk hal yang haram, maka hukumnya haram. Di saat dia digunakan untuk hal yang halal, hal yang wajib, maka dia naik pula. Dia menjadi ketaatan, menjadi sesuatu yang dianjurkan. Sehingga kita melihat di saat ditanya bagaimana hukumnya TV,
radio, handphone, dan sebagainya. Kita tidak bisa menghukuminya bahwa itu halal atau haram. Dia ada pada hukum asalnya, yaitu mubah, sesuatu yang boleh. Tinggal untuk apa dia digunakan. Kita melihat di saat TV itu digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, maka tentunya naiklah hukumnya. Dia menjadi sesuatu yang berpahala. Begitu pula radio, handphone, dan sebagainya. Tapi di saat digunakan untuk hal-hal yang haram, maka dia pun turun hukumnya kepada haram, kepada larangan. Nah, ini terkait dengan wasail adiyah atau metode atau instrumen yang bersifat biasa, sudah ada di tengah manusia. Tidak memerlukan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu termasuk sesuatu yang dibenarkan dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk digunakan. Sehingga tidak perlu kita melarang mengatakan bahwa menggunakan TV itu haram, menggunakan radio itu haram, menggunakan handphone itu haram. Kita tidak bisa mengatakan itu. Karena kita akan bertanya berikutnya, untuk apa digunakan? Di saat kita berbicara tentang wasilah ta'abbudiyah, itu artinya kita itu berbicara tentang wasilah atau metode dan instrumen yang datang perintahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jelas ini sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang ditentukan, sesuatu yang ditetapkan. Sehingga ilmunya harus datang dari Allah. Maka hukumnya menjadi tauqifiyah. Hal ini kembali kepada Allah. Kita tidak berhak untuk mengada-ada dalam masalah ini. Di mana di saat kita berbicara tentang wasilah ta'abbudiyah, kita memiliki niat bahwa dengan melaksanakan ini, dengan menggunakan metode ini, dengan menggunakan instrumen ini, maka kita mendapatkan pahala. Kenapa? Karena telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita harus mengikuti ketetapannya, ketentuannya. Tidak boleh kita melanggarnya. Sehingga ilmunya harus datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebut tauqifiyah. Di mana ilmunya, perintahnya, larangannya harus datang dari Allah. Kita tidak boleh mengada-ada. Contohnya apa? Contohnya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menganjurkan orang berbuat baik, berbuat ma'ruf, dan melarang orang dari berbuat mungkar. Dan itu berlaku sampai hari kiamat. Dan itu wasilah dakwah. Itu adalah metode dakwah yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Sehingga orang berdakwah itu adalah orang yang sedang menganjurkan orang berbuat ma'ruf dan melarang orang dari berbuat mungkar. Sehingga tidak boleh kita ini bersatu, berkumpul, bekerja sama, duduk-duduk di saat orang itu berbuat mungkar. Karena itu dilarang. Kita tidak boleh toleransi terhadap kemungkaran. Karena kewajiban kita berdakwah adalah memerintahkan orang berbuat ma'ruf dan melarang orang dari berbuat mungkar. Ini salah satu contoh. Sehingga jangan kita langgar, jangan kita rubah-rubah. Karena ini adalah metode dakwah
yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula menggunakan hikmah dalam berdakwah. Maka kita ikuti. Di mana hikmah itu pengertiannya adalah kita ini melakukan al-isabah. Melakukan sesuatu itu dengan tepat, sesuai dengan ilmunya. Dia benar-benar menetapi kebenaran. Kemudian dalam hal apa? Fil aqwali wal af'al. Dalam hal kata-kata dan perbuatan-perbuatan. Wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi. Dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu adalah sikap hikmah. Di mana di saat seseorang itu berdakwah, maka dakwahnya itu harus tepat. Harus sesuai dengan arahan dari Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh bersikap tidak bijak. Dia harus menetapi apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga apa yang dilakukannya adalah benar. Apa yang dilakukannya adalah baik. Apa yang dilakukannya adalah bermanfaat. Sehingga dakwah itu benar-benar akan melahirkan kebaikan, kebenaran, dan manfaat. Nah, ini adalah contoh dari wasilah yang disebut dengan ta'abbudiyah. Di mana kita di saat menjalankan wasilah ini, kita sedang melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kita menyesuaikan diri dengan ketentuan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Maka wasilah ini disebut tauqifiyah. Karena perintahnya, ketentuannya, ketetapannya datang dari Allah dan Rasul-Nya. Bukan karangan manusia. Bukan jadi-jadian. Bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh manusia. Nah, memahami ini sangat penting sekali. Karena di saat kita itu tidak memahami hal ini, maka kita melihat adanya kesalahan-kesalahan dalam pemahaman. Salah paham dalam hal ini akan menghasilkan sesuatu yang fatal. Kita lihat, di saat seseorang itu ingin benar-benar berdiri tegak di atas kebenaran dalam masalah ini, dia harus memurnikan pandangannya. Jangan terbawa-bawa kepada kepentingan keduniaan dirinya atau kepentingan keduniaan golongannya, kelompoknya. Sehingga dia terseret-seret, terbawa-bawa, yang akibatnya membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Menganggap baik sesuatu yang buruk dan menganggap buruk sesuatu yang baik. Menganggap manfaat sesuatu yang berbahaya dan menganggap bahaya sesuatu yang bermanfaat. Sehingga kita keluar dari hikmah. Kenapa? Karena ternyata kita ini tidak murni dalam memandang. Kita terseret-seret oleh kepentingan dunia kita. Maka akibatnya kita lihat banyak sekali orang yang berdakwah dan terjerumus dalam kesalahan dalam masalah ini. Kita lihat di saat orang itu mencampur baurkan antara wasilah adiyah dengan wasilah ta'abbudiyah, maka hasilnya apa? Dia menganggap sama. Dia menganggap al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar seperti dia memandang kepada kuda. Seperti dia memandang kepada peralatan-peralatan canggih. Seperti dia memandang kepada TV, kepada pisau, kepada radio. Yang itu semua adalah peralatan-peralatan. Yang baik buruknya tergantung bagaimana dia digunakan. Sehingga dia salah. Padahal yang dia langgar itu adalah dia telah menggunakan wasilah yang bertentangan dengan wasilah ta'abbudiyah. Sehingga dia menganggap boleh saja. Ini kan wasilah. Kita bilang gak bisa kawan.
Kalau antum itu menggunakan wasilah adiyah, kita tidak akan melarang antum. Karena bukan itu masalahnya. Masalah kesalahan antum itu adalah pada poin di mana antum itu seolah-olah boleh mengarang-arang, mengada-adakan, bertoleransi terhadap wasilah-wasilah yang melanggar wasilah ta'abbudiyah. Kita lihat sebagai contoh, kita dapati pada kitab Al-Hallul Islami yang ditulis oleh Yusuf Al-Qardawi, halaman 239. Beliau katakan, innal alam yataghayyar, bahwa alam ini berubah-ubah. Wal hayatu tatatawwar, dan kehidupan itu berkembang. Walaysa kullu ma kana mulaiman bil amsi yulaimul yauma. Dan tidak setiap hal yang cocok kemarin cocok pula hari ini. Faqad kana al-hisanu asra'a wasailil muwasalati bil amsi. Pada saat yang lalu, kuda adalah kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan-kendaraan yang ada kemarin. Fahal yajuzul i'timadu alaihi al-yawma fi asri sarukhi wa marakibil fadai. Apakah benar, apakah boleh kita tetap bersandar pada hari ini di zaman rudal, di zaman kendaraan angkasa, kita tetap bertahan pada kuda? Jadi kita lihat di sini, omongan ini mengarah kepada menyamakan antara dua wasilah. Sehingga kata-kata itu jadi jelas di saat kita membaca omongan beliau di buku yang sama, yaitu Al-Hallul Islami, halaman 251. Beliau katakan, bi anna wasail ad-da'wati yusaru fiha ila al-ijtihadi wal maslahati ad-da'wiyah. Bahwa wasilah-wasilah dakwah itu terkembali kepada ijtihad dan terkembali kepada maslahah dakwah, kepentingan dakwah. Fama kana muhaqqiqan lil ghayatil matlubati fa innana na'tabiruhu wasilatan da'awiyatan. Maka setiap wasilah yang mampu mewujudkan tujuan yang memang kita tuju, maka kita boleh menganggapnya sebagai wasilah dakwah. Jadi kita lihat di sini semata-mata unsur kepentingan. Yang penting dengan ini tujuan dakwah terwujud. Kita bilang dalam hal apa? Kita harus tanya, dalam hal wasilah adiyah atau wasilah ta'abbudiyah. Kalau wasilah adiyah, ya kita benarkan. Tapi kalau wasilah ta'abbudiyah, tidak bisa. Kita tidak boleh melanggar wasilah yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan. Wa'tabaru annal murunata fil wasaili wal asalib wasyakliyat dalilul hayawiyati wa khusubati tafkiri wa si'atal ufuqi. Sehingga dianggap bahwa sikap kita menyesuaikan wasilah itu dengan kepentingan dakwah adalah sikap toleran dalam hal
menggunakan media, dalam menggunakan instrumen, dalam menggunakan metode yang disebut dengan wasilah tadi. Dan itu adalah keberagaman. Kita boleh berganti-ganti, kita boleh menggunakan variable-variable, yakni pilihan-pilihan yang bermacam-macam. Dan itu menunjukkan adanya kehidupan di mana kita hidup. Kita yakni tidak kaku. Kemudian ini menunjukkan bahwa berpikir itu subur, sehingga terus bertumbuh dan berkembang. Wasi'atal ufuq, dan ini menunjukkan luasnya pemikiran. Nah, kita lihat ungkapan ini sesungguhnya harus dikoreksi. Kenapa? Karena ini menyamakan seluruh wasilah dalam satu wadah. Seolah-olah semua wasilah itu wasilah adiyah. Padahal tidak. Ada wasilah-wasilah yang itu adalah ta'abbudiyah. Sehingga jebakannya kita dapati di saat kita mendapati problem dalam mengumpulkan umat Islam. Bagaimana di tengah-tengah umat Islam yang ternyata akidah mereka beraneka ragam. Bahkan umat Islam itu ada yang sudah sampai terjerumus ke dalam syirik, terjerumus dalam maksiat. Kita melihat itu menjadi kenyataan. Siapa yang menyembah kuburan itu? Siapa yang menyembah yakni berbagai macam hal yang mereka ada-adakan? Mereka telah masuk ke dalam syirik. Apakah boleh kita diam di hadapan kesalahan itu? Dengan alasan bahwa ini adalah wasilah. Kita harus mengumpulkan muslimin supaya kita kuat. Sehingga kuatnya muslimin tidak memandang yakni keadaan umat itu seperti apa. Mana yang lebih penting kita dahulukan? Mencegah orang dari berbuat syirik atau kita menyelesaikan masalah pelanggaran terhadap pendapat kita, terhadap kepentingan dunia kita. Kita lihat kepentingan Allah kita kedepankan, di mana syirik telah dilanggar orang, di mana orang sudah melanggar kewajiban mereka bertauhid kepada Allah sehingga menyembah Tuhan lain selain Allah, padahal dia seorang muslim. Apakah itu yang kita dahulukan atau yang kita dahulukan adalah kepentingan dunia? Sehingga kita boleh berangkul-rangkul dengan orang walaupun dia sedang berbuat sesuatu yang syirik. Sehingga pada akhirnya kita lihat lagi ungkapan yang lain yang juga kita harus koreksi adalah apa yang termaktub dalam kitab Manhaj Ibnu Taimiyah fi Da'wah yang ditulis oleh Abdullah Al-Hushani jilid 2 halaman 538 dikatakan wal wasail wal asalibu minal umuril ijtihadiyah, bahwa wasilah dan uslub kedua-duanya adalah perkara ijtihad. Nah, kita lihat di sini dicampur adukan jadi satu. Padahal ada hal yang berbeda. Wala yasihhul qawlu bi annaha tauqifiyah. Tidaklah benar untuk dikatakan bahwa masalah wasilah dan asalib itu adalah tauqifiyah. Nah, di sini dua hal yang berbeda dijadikan satu, kemudian dikatakan tidak benar adanya tauqifiyah. Maka kita balik bertanya, bukankah banyak dari wasilah yang datang dari Allah dan Rasulnya harus kita laksanakan dengan persis, harus kita laksanakan dengan tepat,
sehingga kita tidak terjerumus di dalam kesalahan. Sehingga jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang salah dengan anggapan bahwa itu adalah wasilah. Sehingga karena wasilah itu ijtihad, maka kita bebas untuk menggunakannya. Famin dzalika isti'malu ba'dhi anwa'i silahil faras wa wad'i dawawin. Maka di antara contohnya adalah menggunakan berbagai jenis senjata pada saat ini yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga meletakkan adanya lembaga-lembaga di zaman ini yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW, lembaga-lembaga seperti itu. Wa inni la azzimu bi bid'iyatil qawli bitauqif. Dan aku sesungguhnya memastikan bahwa pendapat yang mengatakan wasilah itu tauqifiyah adalah bid'ah. Nah ini kecerobohan. Ini kesalahan. Dia tidak memandang bahwa wasilah itu ada dua macam. Ada wasilah yang adiyah. Ini yang beliau maksudkan. Ada wasilah yang ta'budiyah. Memang benar-benar tauqifiyah. Dia harus datang dari Allah dan Rasulnya. Harus ada ilmunya dari Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh mengarang-arang. Sehingga kita lihat di saat kita membahas hal ini, kita akan lihat ini pangkal dari sebuah masalah. Di mana dari pangkal inilah kita melihat adanya kesalahan. Di mana di saat kita berbicara tentang wasilah adiyah, maka asli hukumnya mubah. Dia seperti pisau, seperti pedang, seperti kuda. Maka silahkan digunakan. Mubah. Dan hukumnya apa? Hukumnya tergantung untuk apa dia digunakan. Di saat digunakan untuk kebaikan, maka dia akan berpahala. Di saat dia digunakan untuk keburukan, maka tentunya itu akan mendatangkan dosa. Kemudian kita lihat pula di saat kita berbicara tentang hal ini, ada pula orang yang mencampur baurkan dalam masalah ini. Di saat dikatakan alasna nuballighun nasa biwasitati mukabbiratis saut, bukankah kita itu bertabligh, berdakwah dengan menggunakan sound system? Hal hadhil wasilatu mawjudatun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah hal ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sound system itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasna naqra'ul kutub? Tidakkah kita pada hari ini membaca kitab-kitab? Wa nalbasun nadharata min ajli takbiril harfi au bayanihi? Bukankah kita menggunakan kacamata untuk memperjelas apa yang dibaca dan dilihat? Alasna nada'u fi udhunin khafifis sam'i fi udhuni khafifis sam'i sama'atan yasma'u ma yulqa alaihi minal khair? Tidakkah kita melihat orang meletakkan pengeras suara di telinga orang yang memang telah lemah pendengarannya, sehingga dia bisa mendengarkan kebaikan-kebaikan? Jadi kita lihat di sini, yang dia sebut itu semua adalah instrumen, alat-alat, media-media yang asli hukumnya adalah mubah. Sehingga kita tidak akan mengatakan bahwa pengeras suara itu bid'ah
Kita tidak boleh mengatakan bahwa adanya kitab-kitab itu bid'ah. Kita mengatakan bahwa adanya kacamata, kemudian yakni pembantu pendengaran itu bid'ah dan sebagainya. Tidak akan ada orang yang mengatakan itu. Tidak boleh kita salah paham. Sehingga yang harus diluruskan dalam masalah ini bahwa wasail atau yakni metode atau instrumen itu ada dua macam. Ada yang adiyah, maka hukumnya mubah. Ada yang ta'abbudiyah. Nah ini yang harus tauqifiyah. Kenapa? Karena di saat kita melaksanakannya kita sedang beribadah. Sedangkan yang berhak menentukan ibadah itu hanya Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, di saat kita memperhatikan pula bahwa kalau kita itu tidak memperjelas masalah wasail ini, maka kita akan terjerumus kepada masalah di mana orang itu meletakkan tujuan dakwah, target dakwah, kemudian berikutnya tidak peduli kepada cara. Yang penting bisa sampai kepada tujuan. Kita bilang kawan tidak demikian. Jangan dihantam kromo, seolah-olah semua itu seperti kuda. Semua itu seperti senjata-senjata mutaakhir dan sebagainya. Kita bilang tidak seperti itu kawan. Tidak semua media, tidak semua instrumen itu hukumnya satu, yaitu aslinya mubah. Tidak kawan. Di saat Anda itu salah cara untuk mencapai kepada tujuan, maka Anda ini tidak sedang berbuat kebaikan. Anda ini sedang berbuat keburukan. Kenapa? Menghalalkan cara. Sehingga kita lihat begitu banyaknya orang berijtihad mengada-adakan cara. Sehingga lahirlah cara atau metode atau instrumen-instrumen yang sesungguhnya dia itu haram. Di antara kaidah yang harus kita koreksi adalah kaidah yang dibuat oleh orang-orang yang berdakwah ini dengan mengatakan na'malu fi mattafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Kita berbuat sesuai dengan apa yang kita sepakati dan kita saling memberikan maafkan dalam hal yang kita berbeda. Omongan seperti ini harus kita koreksi. Berbeda itu dalam hal apa? Kita lihat banyak dari muslimin yang sudah keluar dari Islam mereka. Sehingga benarkah kita bekerja sama dengan mereka untuk menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah? Sehingga kita tidak mendakwahi mereka. Kita tidak menegakkan hujjah atas mereka. Kita membiarkan mereka dalam kesalahan. Ini melanggar dakwah. Di mana dakwah itu harus ditegakkan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu harus tegak. Tidak boleh kita tinggalkan dengan alasan bahwa ini bertentangan dengan tujuan. Kalau kita lakukan ini maka kita sedang menghancurkan usaha kita mencapai kepada tujuan. Kita bilang salah kawan. Anda ini tidak ada di atas kebenaran dengan perbuatan Anda ini. Karena Anda ini memiliki media yang salah. Memiliki metode yang salah. Wasilah Anda ini salah. Di mana Anda tutup mata terhadap kemungkaran. Padahal mengingkari kemungkaran itu hukumnya wajib.
Apalagi kalau kemungkaran itu telah sampai kepada syirik. Apalagi kalau kemungkaran itu jelas-jelasan haramnya sangat-sangat nyata. Kemudian kita bertoleransi terhadap umat Islam karena kesalahan itu. Dilupakan, ditutupi, dianggap bukan masalah. Bertoleransi di hadapan kemungkaran. Nah, hal yang seperti ini adalah wasilah yang bermasalah. Sehingga hal yang seperti ini harus didudukkan, harus dikoreksi. Nah, tidak akan umat Islam ini kuat kalau ternyata Islam itu tidak ditegakkan. Karena kita harus memurnikan Islam lebih dahulu. Islam itu harus nyata lebih dahulu. Sehingga jelas Islam yang benar-benar Islam adalah ini konsepnya. Nah, umat itu harus melihatnya dengan nyata. Sehingga kita bersatu itu di dalam Islam yang benar. Di dalam Islamnya Rasulullah SAW. Islamnya para sahabat radhiyallahu anhum. Islamnya para as-salafus salih rahimahumullah. Bukan Islam yang kita mau. Bukan Islam yang kita karang. Bukan Islam yang kita ada-adakan. Tapi kita ingin mempersatukan umat Islam ini dalam Islam yang benar. Islam yang benar-benar datang dari Allah. Islam yang benar-benar diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, insya Allah kita mengakhiri dulu sesi ini dan akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.